Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eptik, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di podcast FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Baik Sobat Eptik yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang luar biasa sekali, dan beliau ini adalah Bapak Muhammad Soleh MPDI. Sebelumnya kita sapa dulu, bagaimana kabarnya Pak Soleh? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat-sehat. Puasanya lancar Pak? Lancar. Gimana dan Pak Sanan sendiri? Alhamdulillah sehat dan puasanya juga lancar. Alhamdulillah. Oke, Sobat Eptik yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang sangat spesial dan menurut saya sangat unik sekali. Karena beliau akan menjelaskan ataupun kita akan tanya-tanya dengan tema 3T meraih ketakwaan di bulan Ramadan. Nah, ini uniknya apa sih T ini ya? Biasanya kita hanya mengenal ya kunci Inggris atau kunci yang lain, tapi ada kunci T yang akan dipaparkan oleh beliau untuk meraih ketakwaan terutama di bulan Ramadan ini. Oke, Sobat Eptik, langsung saja ya kita akan tanya lebih detail, lebih lanjut kepada beliau. Oke Pak Soleh, ini saya kira ini menarik ya Pak. Ya, Ya. 3T ini apa sih ya? Apa yang dimaksud 3T ini supaya dia kok bisa meraih ketakwaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi Eptik yang dirahmati wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sahnan terkait tentang kunci 3T di dalam meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini. Kita ketahui bersama bahwasannya tujuan utama disyariatkannya kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah agar kita meraih ketakwaan. Akan tetapi tidak semua orang yang berpuasa itu bisa mencapai ketakwaan itu. Maka dari itu ada beberapa kunci yang kita kenal dengan kunci 3T tadi, agar kemudian di bulan Ramadan ini di dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita bisa mencapai ketakwaan. T yang pertama itu adalah tahsinul qulub, yakni memperbaiki, memperindah hati kita. Kemudian T yang kedua adalah tahsinul aqwal. Kita harus mampu memperbaiki, memperindah ucapan kita. T yang ketiga adalah tahsinul af'al, yakni bagaimana seseorang yang berpuasa juga harus mampu memperbaiki dan memperindah tingkah laku dan perbuatan kita. Wah, luar biasa, ternyata menarik ya Pak. Ternyata yang dimaksud ini Sobat Eptik ini 3T ini tahsinul qulub ya, sama tahsinul aqwal, dan yang terakhir tahsinul af'al gitu ya. Mungkin bisa lagi Pak Soleh dijelaskan lebih lanjut, mungkin lebih detail yang dimaksud dengan tahsinul qulub itu kira-kira seperti apa, biar nanti Sobat Eptik itu bisa memahami lebih dalam terkait 3T ini gitu. Oke. Baik Pak Sahnan. Yang pertama adalah T yang pertama itu tahsinul qulub, yakni bagaimana kita harus mampu memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati. Kenapa hati ini harus diperbaiki di dalam menjalankan ibadah puasa? Karena memang hati itu kan sebagai sumber kita. Keimanan kita itu kan sumbernya di dalam hati. Apalagi di dalam melaksanakan ibadah puasa, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Nah, senang itu kan adanya di dalam hati. Ya, ketika hati kita sudah senang, berarti kita itu sudah menerima dengan lapang dada, ridho
untuk menjalankan ibadah puasa. Dengan kemudian hati kita itu baik, maka akan memunculkan motivasi bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Ibadah itu tidak kita laksanakan karena terpaksa, itu tidak. Tapi karena hati kita senang, kita mampu mengolah hati kita, memperbaiki hati kita, maka di dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa ini, itu sudah dengan sukarela. Kita itu senang hati kita, tidak terpaksa. Kan berbeda. Ketika kita menjalankan segala sesuatu dengan keterpaksaan, itu pasti hasilnya tidak akan maksimal. Sebagai contoh Sobat Efik seperti ini. Ketika Sobat Efik itu kok tidak suka dengan suatu mata kuliah, kemudian kita dengan terpaksa mengikuti mata kuliah ini karena memang harus kita ambil, maka pasti hasilnya tidak akan maksimal. Semaksimal ketika kita itu menyukai mata kuliah tersebut. Ketika kita suka itu kan akan menimbulkan motivasi ya. Orang yang menyukai sesuatu, maka motivasinya akan lebih, akan berbeda. Ketika kita menyukai ibadah kita, suka dengan puasa kita, maka kita akan lebih di dalam mengeluarkan energi kita. Bagaimanapun kita mau berkorban, kalau kita itu sudah suka, seperti itu. Kita suka dengan istri kita. Nah, itu kan apapun kita korbankan. Nah, kita tidak terpaksa mengorbankan itu. Karena apa? Ini demi orang yang kita sukai. Gitu juga dengan ibadah. Karena ibadah ini kita sukai, hati kita sudah menerima, bukan keterpaksaan, maka kita akan melaksanakan ibadah puasa juga dengan motivasi yang lebih, energi yang lebih. Dengan inilah kemudian kita akan memperoleh puasa yang maksimal, yakni bagaimana kita memperoleh tingkat muttaqin tadi. Nah, ini T yang pertama, yakni tahsinul qulub. Nah, begitu Pak Sahnan. Oke, yang menarik ya Pak, ya ternyata ya kita itu ya dalam konteks ya beribadah pun untuk sampai ke derajat muttaqin tadi ya dimulai dari hal yang sederhana, senang, dan kemudian kita melaksanakan itu ya karena cinta ibadah. Baik Pak Soleh, kemudian ini pastinya Sobat Etik juga penasaran ya, yang kedua tadi katanya ada tahsinul aqwal ya, itu seperti apa nggih penjelasannya Pak? Monggo. Oke, Pak Sahnan, terkait tentang tahsinul aqwal. Ya. Oke. Salah satu kunci ibadah puasa kita itu diterima atau tidak ketika kita itu mampu menjaga lisan kita. Banyak sekali ibadah itu akan bernilai sia-sia atau tidak berguna karena kita itu tidak mampu menjaga lisan kita. Ya. Nah, apalagi ibadah puasa ini, ibadah puasa yang kemudian memang kita disuruh tidak hanya memuasakan perut kita dari rasa lapar, tapi juga kita itu dianjurkan untuk memuasakan seluruh anggota tubuh kita. Tangan kita puasakan, kaki kita puasakan, termasuk mata dan mulut kita ini. Ya. Ketika kita itu di dalam berpuasa tetapi kok mulut kita, lisan kita tidak bisa kita jaga, maka dengan lisan yang tidak terjaga inilah kemudian kita itu bisa melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa atau menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap puasa, tapi menghibahnya capcupnya. Nah, ini kok tetap berjalan. Maka puasanya itu ya tetap secara fikih mungkin sah. Tapi apakah kemudian kita mendapatkan pahala dari puasa ini? Tentu tidak. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur kemudian mengucapkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang perlu kita ingat, lisan ini kan memang gambaran dari apa yang ada di dalam hati kita. Ketika lisan kita itu kok ternyata mampu kita jaga,
kok ternyata lisan kita itu hanya mengeluarkan kalimat-kalimat yang qaulan layyinan atau qaulan kariman di dalam Al-Quran disebutkan, maka begitulah gambaran hati kita. Berarti hati kita juga akan menjadi hati yang baik. Karena hati yang baik akan menginstruksikan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik saja. Akan tetapi ketika apa yang kita ucapkan itu kok hal-hal yang kemudian menyakiti hati orang lain, menghibah orang lain, lisan kita hanya berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor, berarti hati kita juga seperti itu. Ya, maka ada sebuah anekdot yang kemudian sering kita dengar. Hati itu kan bagaikan teko. Ketika teko itu kok isinya kopi, maka teko itu dituangkan juga akan keluar kopi. Ketika teko itu isinya teh, maka ketika kita tuangkan juga keluarnya teh. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita baik, maka apa yang terucap dari lisan kita itu juga akan ucapan-ucapan yang baik. Nah, maka dari itu menjaga lisan bagian dari terpenting bagi kita untuk meraih ketakwaan. Di dalam mahfudot yang sering kali kita dengar bahwasanya salamatul insan min hifdzil lisan. Bagaimana selamatnya manusia itu tergantung bagaimana kita itu mampu atau tidak menjaga lisan kita. Begitu juga dengan ibadah puasa kita. Ketika kita mampu menjaga lisan kita, ketika kita menggunakan lisan kita hanya untuk hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bersolawat, maka ini akan bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, maka ini akan menjerumuskan kita tidak meraih ketakwaan, tapi ya puasanya sia-sia. Oke, menarik ya ternyata Pak Soleh ya terkait dengan menjaga lisan ini tadi ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya biar ini Pak Soleh biar sobat etik tidak semakin penasaran nih untuk yang ketiga. Saya yakin juga sobat etik sudah menunggu-nunggu nih. Yang ketiga tadi kunci T dengan tahsinul af'al itu seperti apa nggih? Monggo Pak Soleh. Baik Pak Sahnan. Jadi yang terakhir adalah tahsinul af'al. Ini merupakan satu rangkaian sebenarnya dari tahsinul qulub, tahsinul aqwal dan tahsinul af'al ini. Karena apa? Af'al ini kan memang proses dari bagaimana hati kita, bagaimana lisan kita kemudian akan memunculkan sebuah perbuatan atau tingkah laku kita. Maka dari itu puncak dari bagaimana kita itu bisa menjaga hati kita, maka akan melahirkan perbuatan yang baik. Ketika perbuatan kita belum baik juga berarti hati kita juga belum baik. Nah, maka dari itu di dalam berpuasa juga seperti itu. Ya. Berpuasa itu kan seperti tadi saya katakan harus mampu memuasakan seluruh anggota tubuh kita. Ya. Kalau hanya yang puasa itu perut kita, lisan kita, maka kita juga belum mampu melaksanakan ibadah puasa kita secara hakiki. Artinya apa? Artinya puasa-puasa, tapi kemudian apa yang kita lakukan, perbuatan kita kok tidak menunjukkan bahwasanya kita orang yang berpuasa. Itu juga tidak sempurna puasa kita. Puasa, tapi di masjid itu misalnya ketika tarawih dia pulang duluan mengambil sendal yang paling bagus. Nah ini kan orangnya puasa, tapi perbuatannya tidak puasa. Nah, tidak menggambarkan bagaimana karakter shaim. Ya, maka penting sekali kita mensinkronkan antara hati, ya, kemudian lisan dan perbuatan kita, apalagi di bulan Ramadan, agar kemudian puasa kita itu mampu meraih ketakwaan,
sebagaimana tujuan disyariatkannya puasa itu sendiri. Oke. Baik, wah luar biasa sekali Sobat Etik ya, demikian ya terkait dengan salah satu cara menggapai ketakwaan itu ternyata ada satu jalan melalui 3T tadi, 3 kunci itu ya, bagaimana kita memperbaiki ya hati, kemudian seterusnya kita lanjut juga menjaga lisan, lalu nanti tentu harus kita barengi juga dengan perilaku ataupun perbuatan. Insya Allah dengan 3 kunci ini, insya Allah Sobat Etik kita akan ya menggapai derajat mutakin yang disebut dalam Al-Quran tadi, sebagaimana tujuan utama puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Oke, demikian Sobat Etik bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Soleh atas Sama-sama, Pak. kehadirannya dan sudah menyempatkan waktu. Dan tentu Sobat Etik, kami sampaikan juga ya pokoknya selamat berpuasa, dan kami sudahi. Sebelumnya juga kami sampaikan Sobat Etik, jangan lupa ya buka hati, buka pikiran, meraih ridho ilahi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik ya. Aku jadi